Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja di sini kita menuju ke tutorialnya. Di sini kalian bisa tekan proyek baru dan kalian masukkan dulu satu foto. Jadi nanti kita pakai 3 foto yang berbeda ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa pilih rasio, pilih yang 9:16. Untuk fotonya bisa kalian perbesar sedikit dari format atau dari rasionya. Dan jangan lupa juga untuk akhirannya kalian hapus. Nah, setelah itu di sini kalian bisa tekan tambahkan audio, pilih yang diekstrak. Nanti aku bakal taruh link musiknya di kolom komentar. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan titik beatnya terlebih dahulu. Jadi caranya kalian tekan musik atau audionya ini. Setelah itu kalian pilih yang irama. Nah, di sini setiap kalian mendengar ketukan di musik ini, kalian bisa tekan yang tambahkan irama ini ya. Atau nanti aku bakal taruh link video titik beatnya di kolom komentar. Nah, setelah itu untuk foto yang ini kalian panjangin atau kalian geser sampai ke titik kuning pertama, atau kalian bikin aja durasinya 2.1s. Nah, untuk foto yang ini kalian bisa masukkan animasi masuk dan kalian pilih yang pudar masuk. Untuk durasinya biarin aja kayak gini, jadi 0,5s saja, pilih checklist. Selanjutnya di sini kalian tambahkan lagi 2 foto yang berbeda, kalian bisa tekan plus yang di samping kanan ini. Nah, untuk fotonya kalian bisa perbesar, jadi dilebihin sedikit ya guys untuk ukurannya. Nah, foto yang ini juga. Untuk foto yang kedua kalian geser sampai ke titik kuning yang ke-11 atau kalian bikin durasi 4.1s, dan untuk foto yang ketiga geser sampai ke titik kuning yang ke-11 atau kalian bikin durasinya 4.1s. Nah, untuk di foto yang kedua di sini kalian bisa di zoom sedikit lagi ya. Nah, kalau udah kalian bisa masukkan satu keyframe tetap sampai di titik kuning yang ke-5. Jadi kalian masukkan aja satu keyframe tetap kayak gini dulu. 3, 4, 5. Nah, di pertengahan titik kuning ke-5 dan 6 di sini untuk fotonya bisa kalian perkecil atau kalian mundurin, dan di titik kuning ke-6 kalian bisa perbesar fotonya. Jadi kalian perbesar fotonya itu melebihi dari ukuran awal tadi ya. Nah, kalau udah pas fotonya kalian perkecil ini, kalian bisa masukkan di pertengahannya itu grafik yang keluar 1. Untuk yang selanjutnya masuk 1. Nah, kalau udah kalian menuju ke awal foto yang kedua. Nah, di sini untuk fotonya bisa kalian miringin sedikit ke kanan. Jadi untuk kemiringan fotonya bikin aja 2 derajat. Nah, jadi pas kalian miringin fotonya ini, ukurannya itu tetap sama dengan ukuran awal ya. Jadi jangan terlalu ngezoom atau jangan terlalu kalian perkecil. Nah, untuk di pertengahan keyframe berikutnya, jadi pertengahan keyframe yang pas dengan titik kuning kayak gini ya. Nah, jadi di tengahnya ini untuk fotonya bisa kalian miringin sedikit ke kanan. Ini jiji apa namanya kak? Setahu aku ini namanya jiji mager karena cuma dimiring-miringin aja kayak gini. Nah, kalau udah lanjut di pertengahan keyframe berikutnya miringin ke kanan sampai di titik kuning ke-4 dan 5 ya. Di pertengahan titik kuning ke-4 dan 5. Nah, kalau udah kalian menuju lagi ke awal foto yang kedua ini. Dimulai dari pertengahan keyframe yang paling awal, kalian bisa masukkan grafik yang keluar 1. Untuk di pertengahan keyframe berikutnya masuk 1. Jadi kalian bikin selang-seling gitu ya. Keluar 1, masuk 1, keluar 1, masuk 1. Sampai di titik kuning ke-4 dan 5.
Nah, jadi di sini kita perhalus lagi. Jadi caranya untuk keyframe yang di tengah ini, kalian tambah lagi keyframe di sebelah kiri. Untuk keyframe yang di kanan hapus, tambah yang kiri hapus. Jadi khusus untuk keyframe yang di tengahnya aja ya. Tambahkan keyframe di kiri, keyframe kanan hapus, tambah yang kiri hapus. Maaf ya guys, aku batuk-batuk terus dari tadi. Nah, di sini otomatis yang di awal pertengahan keyframe ini bakal hilang grafiknya. Jadi kalian masukin aja lagi grafik yang keluar satu. Nah, kalau udah, di sini kalian menuju ke pertengahan titik kuning ke 6 dan 7. Hitung titik kuning yang pertama itu dari mana, Kak? Dari sini ya, dari awal foto yang kedua ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalian menuju ke titik kuning ke 6 dan 7. Di pertengahannya ini kalian masukkan dulu keyframe. Dan di titik kuning yang ke-7, di sini bisa kalian perkecil fotonya atau kalian mundurin. Dan kalian masukkan lagi di pertengahan titik kuning ke-7 dan 8. Setelah itu di titik kuning ke-8-nya kalian majuin atau kalian perbesar. Nah, di pertengahan keyframe selanjutnya masukkan dulu keyframe. Di titik kuning selanjutnya kalian perkecil. Pertengahan titik selanjutnya masukkan dulu keyframe, dan di titik kuning yang ke-10 kalian zoom. Di pertengahan titik kuning ke-10 dan 11 masukkan dulu keyframe. Di titik kuning yang ke-11 kalian perkecil. Jadi dia kayak gini untuk sementara. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat JJ tipis saja. Jadi yang simpel-simpel ya. Nah, jadi kalian menuju ke pertengahan titik kuning ke-6 dan 7. Kalian perlebar dulu. Di sini kan udah ada keyframe di tengah ya. Jadi kalian masukin aja keyframe di kiri dan kanan. Jadi pertengahan keyframe ini ada 3 keyframe lagi. Setelah itu untuk keyframe yang pertama, di sini untuk fotonya bisa kalian geser ke bawah. Keyframe yang kedua ke kanan, keyframe yang ketiga ke atas. Nah, jadi bikin aja kayak gitu dulu. Nanti aja kita bikin smooth atau kita perhalusnya. Untuk di pertengahan keyframe berikutnya juga sama, masukkan aja keyframe di samping kiri dan kanan. Jadi pas kalian masukkan keyframe yang 3 di tengah ini, harus seimbang ya guys jaraknya. Jadi jangan terlalu dempet atau terlalu jauh. Jadi kalian kasih sela-sela di tengah-tengahnya ini, tengah-tengah antara 2 keyframe kayak gini. Nah, kalau udah ada 3 keyframe di sini, untuk keyframe yang pertama di tengah ini kalian geser fotonya ke bawah. Keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Nah, lanjut masukkan keyframe di kiri dan kanan. Keyframe pertama ke bawah, keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Nah, lanjut ya, kalian bikin sampai akhir. Nah, oke, jadi di sini lanjut kita perhalus dulu untuk JJ tipisnya. Jadi untuk keyframe yang 3 di tengah ini, kalian bisa menambahkan di setiap keyframe itu di samping kirinya dulu. Yang kanannya hapus, tambah yang kirinya hapus. Ini juga. Jadi satu persatu gitu ya. Tambahkan keyframe di kiri, keyframe kanan hapus, tambah keyframe kiri hapus. Nah, kalian ulangi sekali lagi atau 2 kali lagi juga boleh. Pokoknya sampai hasilnya lebih smooth aja atau lebih halus aja gitu guys. Nah, kalau udah lanjut ya untuk di pertengahan keyframe berikutnya. Nah, untuk keyframe yang 3 di tengah ini kalian bisa masukkan keyframe di samping kiri, yang kanan hapus, tambah yang kiri hapus. Ini juga.
Nah kalau untuk yang titik kuning dempet kayak gini, ini 2 kali aja sih guys, kalian bikin yang hapus tambahnya ini. Nah kalau yang jaraknya jauh kayak gini, titik kuningnya kalian bikin aja sebanyak 3 kali ya hapus tambahnya. Kayak di sini aku lanjut ya, pokoknya kalian bikin aja sampai di pertengahan titik kuning ke 10 dan titik kuning yang ke 11. Nah jadi untuk foto yang kedua ini udah selesai ya untuk per keyframe-annya. Oke lanjut di sini untuk foto yang ketiga. Kenapa di sini nggak disalin aja ya untuk foto yang kedua dan dijadiin untuk foto yang ketiga? Karena di sini caranya beda guys. Oke lanjut di sini kalian menuju ke foto yang ketiga. Di sini masukkan dulu keyframe di titik kuning pertama. Setelah itu kalian masukkan lagi satu keyframe tetap di titik kuning pertama dan yang kedua di tengahnya ini ya. Nah di tengah-tengah ini. Setelah itu di titik kuning kedua. Untuk fotonya bisa kalian zoom. Nah titik kuning ketiga langsung aja dimasukkan satu keyframe tetap. Dan di pertengahan titik kuning ketiga dan 4 masukkan keyframe. Di titik kuning keempat kalian perkecil. Setelah itu masukkan keyframe di pertengahan titik kuning keempat dan 5. Keyframe tetap ya. Maksudnya fotonya itu nggak diapa-apain, biarin aja keyframe-nya aja kalian masukin. Dan di titik kuning kelima juga kalian masukkan satu keyframe. Setelah itu di sini di pertengahan titik kuning kelima dan 6. Nah, di sini ya. Ini 5, ini 6. Di tengahnya fotonya bisa kalian perkecil atau kalian mundurin gitu ya maksudnya. Di titik kuning ke-6-nya kalian zoom. Jadi ngezoomnya melebihi dari ukuran awal tadi. Kalau udah jangan lupa dimasukkan dulu grafik keluar 1 dan masuk 1. Nah, jadi kayak gitu ya. Selanjutnya di sini kalian masukkan satu keyframe tetap sampai di titik kuning yang ke-10. Ini kan 6 ya. 7 8 9 10. Di pertengahan titik kuning 10 dan 11 masukkan keyframe tetap dan di titik kuning ke-11 kalian mundurin fotonya. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke pertengahan titik kuning yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, yang ini ya. Di tengah-tengah ini, untuk fotonya kalian bisa geser ke bawah, tapi jangan sampai kelihatan yang garis biru di atasnya itu. Kalian lebihin aja sedikit ke atas. Kalau udah di pertengahan titik kuning ke-10 dan yang ke-11, kalian juga geser ke bawah. Nah, kalau udah di sini kalian menuju ke pertengahan keyframe di titik kuning yang ke-9 dan keyframe yang di tengah ini guys. Nah, dimulai dari sini kalian bisa masukkan grafik yang keluar 2 dan yang selanjutnya masuk 3. Nah, yang ini juga keluar 2 masuk 3. Pilih checklist. Jadi dia kayak gini untuk sementara. Nah, selanjutnya di sini kalian menuju ke pertengahan titik kuning yang ke-7 dan 8 ya. Maaf guys, di pertengahan titik kuning yang ke-6 dan 7. Nah, dimulai dari sini kita bikin JJ tipis saja, kalian perlebar dulu. Kalau udah, kalian bisa masukkan 3 keyframe tetap dulu. Jadi seimbang ya posisi keyframe-nya, jangan terlalu dempet atau jangan terlalu jauh jaraknya. Nah, kalau udah, keyframe yang pertama geser ke bawah. Keyframe yang kedua, bentar guys, ini kayaknya miring deh. Nah, keyframe yang kedua ke kanan, keyframe yang ketiga ke atas. Nah, lanjut untuk di pertengahan berikutnya. Masukkan dulu 3 keyframe.
Nah, keyframe pertama geser ke bawah, keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Nah, ini juga 3 keyframe, keyframe pertama ke bawah, keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Oke, kita perhalus dulu guys. Nah, kalian menuju lagi ke pertengahan titik kuning ke 6 dan 7. Nah, jadi caranya sama seperti yang tadi ya, karena sama-sama gigi tipis juga. Di keyframe pertama, kalian bisa tambahkan keyframe di kiri, yang kanannya hapus tambah, yang kirinya hapus. Yang ini juga sama ya. Nah, jadi kalian ulangi sebanyak 3 kali. Kalau untuk yang titik kuning itu jaraknya jauh. Nah, kalau ulangi sekali lagi. Nah, lanjut di pertengahan titik kuning yang ke-7 dan 8, masukkan keyframe kiri, keyframe kanan hapus tambah, yang kiri hapus. Ini juga. Ulangi sekali lagi. Nah, untuk yang berikutnya juga ya. Pokoknya gigi tipis ini kalian bikin sampai di pertengahan titik kuning yang ke-8 dan yang ke-9 aja ya. Oke, di sini aku bakal lanjutin aja karena caranya sama aja guys. Nah, selanjutnya di sini kita bikin JJ tipis juga ya. Di awal foto yang ketiga. Jadi di sini kalian bikin JJ tipisnya itu sampai di pertengahan keyframe di titik kuning ke-4 dan 5. 1 2 3 4. Sampai di titik kuning yang ketiga dan 4 ya guys. JJ tipisnya sampai sini. Oke. Di sini kita bikin JJ tipis. Di sini kan udah ada satu keyframe tetap di tengah, jadi itu nggak apa-apa. Kalian masukkan aja keyframe di kiri dan kanan. Jadi harus seimbang ukuran atau jarak keyframe-nya. Nah, kalau udah kayak gini, keyframe yang pertama kalian geser ke bawah, keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Di sini lanjut aja kita perhalus ya. Untuk keyframe yang 3 ini, kalian tambahkan keyframe di kiri, yang kanannya hapus tambah, yang kirinya hapus. Nah, ini juga sama, jadi kalian bikin satu persatu gitu ya, hapus tambahnya. Nah, kalian ulangi 2 kali lagi. Pokoknya tambahkan keyframe kiri, kanan hapus tambah, yang kiri hapus. Ini juga. Oke, lanjut untuk di pertengahan keyframe berikutnya, masukkan 3 keyframe. Keyframe pertama ke bawah, keyframe kedua ke kanan, keyframe ketiga ke atas. Setelah itu masukkan keyframe kiri, yang kanan hapus tambah, yang kiri hapus. Nah, lanjut ya. Di pertengahan keyframe di titik kuning yang ke-3 dan 4. Nah, setelah itu di sini kalian menuju ke titik kuning atau ke keyframe yang keempat. Di sini kalian bisa geser fotonya ke bawah. Jadi mentok gitu ya, atau kalian pasin aja dengan garis yang di atas itu. Yang di keyframe kelima juga sama. Kalian mentokin sampai sampai ke bawah, jadi dia kayak gini. Nah, setelah itu jangan lupa dimasukkan grafik. Keluar 2, masuk 3. Nah, gitu ya. Oke.
Jadi untuk yang foto kedua dan foto ketiga itu udah selesai untuk keyframe-nya. Jadi untuk foto yang kedua kalian bisa masukkan animasi combo dan kalian pilih yang memantul 1. Untuk foto yang ketiga pilih animasi combo, pilih yang perbesar 1. Pilih checklist. Nah guys, jadi di sini untuk keyframe-nya kalian bisa bikin aja sampai sesmooth mungkin ya. Karena di sini aku cuma contohin yang kayak gininya aja. Nah, kalau udah kalian menuju ke perbatasan antara foto kedua dan foto ketiga, kalian bisa tekan kotak putih ini atau transisi. Setelah itu pilih kamera dan pilih yang putaran ke kiri. Pilih checklist. Nah, setelah itu di akhirnya ini kalian bisa masukkan mentahan akhiran videonya. Nanti aku bakal taruh link mentahannya di kolom komentar. Setelah itu perbesar sedikit, volumenya nolin. Setelah itu di sini kita pasin untuk yang video akhirannya ini dengan soundnya. Pilih kecepatan ya. Pilih kecepatan, pilih normal. Kalian bikin 2.5x. Nah, setelah itu kalian menuju ke foto pertama. Di sini kita akan menambahkan efek. Kalian bisa pilih efek video. Setelah itu di sini kalian pilih klub malam atau disco dan kalian cari yang ayunan melambung. Nah, untuk efek ayunan melambung ini kalian pasin aja khusus di foto pertama. Setelah itu pilih sesuaikan. Di sini untuk kecepatannya bikin 22 dan ukurannya 60. Pilih checklist. Nah, setelah itu kalian menuju ke akhir foto yang pertama. Di sini kalian pilih efek video. Setelah itu kalian pilih yang cahaya dan pilih yang bocor 1. Pilih sesuaikan kecepatannya, kalian fullin aja jadi 100. Nah, di sini kalian bisa lihat di fotonya kalau bayangan efeknya udah hilang, kalian stopin aja untuk menggesernya ya. Nah, setelah itu kalian pasin aja dengan musiknya itu guys. Nah, kayak gitu ya. Nah, pas pergantian fotonya itu kalian sesuaikan serapi mungkin ya efeknya. Karena di sini kan kalau aku play itu bakal nge-lag ya. Jadi nanti kelihatannya itu di hasilnya nanti guys. Nah, kalau udah di sini kalian menuju ke titik kuning kelima di foto yang kedua ya. 1 2 3 4 5. Di titik kuning kelima kalian pilih efek video. Di sini kalian pilih klub malam, pilih guncang. Pilih sesuaikan kecepatan intensitasnya, kalian bikin aja 5. Setelah itu efek guncang ini geser sampai ke tengah ini ya. Nah, kalian tekan aja keyframe yang di pertengahan titik kuning ke 5 dan 6 ini. Baru kalian pasin efeknya. Setelah itu salin efek guncang ini dan kalian ganti dengan pembukaan dan penutupan, pilih yang kabur miring. Setelah itu pilih sesuaikan, untuk kaburnya bikin 25. Nah, setelah itu buat kalian yang mau pakai efek mirror, kalian menuju ke titik kuning yang ke-7 dan 8. Dimulai dari sini pilih efek video, pilih lensa, pilih yang cermin. Nah, salin, taruh di titik kuning yang selanjutnya. Jadi untuk efek mirror ini kalian bisa bikin di titik kuning yang pendek atau yang dempet kayak gini ya. Nah, setelah itu efek cerminnya salin, taruh di titik kuning kedua dan 3 di foto yang ketiga. Jangan lupa dipasin dulu dengan titik kuningnya. Setelah itu salin, taruh di titik kuning yang ke-7 dan 8. Salin, taruh di titik kuning yang ke-9 dan yang ke-10. Di titik kuning kelima, di foto yang ketiga ya, pilih efek video, pilih klub malam, pilih yang kilat hitam 2. Pilih
sesuaikan kecepatannya bikin 100. Nah, di sini pilar hitam 2-nya geser dulu ke titik kuning. Oh, titik kuning yang ke-6 dan 7 ya, guys. Nah, kayak gitu. Jadi ini untuk efeknya udah selesai. Jadi segini aja efeknya, nggak banyak-banyak ya. Nah, setelah itu kalian pilih sesuaikan. Di sini kita pilih pertajam dan kalian bikin 80 atau kalian sesuaikan aja dengan foto yang kalian punya. Setelah itu geser dari awal sampai titik kuning yang terakhir atau foto yang terakhir. Nah, jadi udah selesai ya. Jadi simpel aja. Setelah itu kalian bisa ekspor dan resolusinya di sini bikin aja 720p, tingkat bingkainya 30. Mau kalian bikin 60 itu juga lebih bagus. Jadi aku bikin kayak gini aja karena di sini ukuran filenya juga kecil. Nah, kalau udah baru kalian ekspor. Nah, udah gitu aja, gampang kan? Nah, semoga videoku bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe. Oke, sampai di sini dulu video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.